Pemirsa, aksi vandalisme tanaman kaktus dilakukan dua wisatawan di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Kedua pelaku diamankan dan diberikan sanksi sosial sebagai efek jerah. Dua wisatawan asal Bekasi, Susanto Herianto dan Adi, sengaja mengukir namanya di atas tanaman kaktus koleksi milik Kebun Raya Bogor hingga viral. Akibat aksi vandalisme ini, menyebabkan tumbuhan berusia di atas 20 tahun terancam mati dan kesulitan untuk proses fotosintesa. Tak butuh waktu lama, kedua pelaku diamankan dan dijatuhi sanksi sosial oleh pengelola Kebun Raya Bogor. Keduanya dihukum mengobati tanaman kaktus hingga membersihkan sampah di area Kebun Raya Bogor. Keduanya berdalih tidak mengetahui adanya larangan ini dan meminta maaf. Tahu itu larangan, cuma mungkin kalau di kitanya kayak kurang edukasi aja, jadi nggak terlalu banyak baca di Kebun Raya Bogor, jadi kayak kita nulis-nulis. Ini jenis kaktus tulang naga. Itu apabila permukaan dahan kaktusnya dilukai atau dicoret, maka itu akan potensi terbuka pori-porinya dan kemungkinan besar bakteri akan masuk. Pihak pengelola Kebun Raya Bogor berharap kejadian serupa tidak terulang lagi dan meminta seluruh pengunjung turut menjaga kelestarian konservasi alam di area seluas 87 hektar ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, Anyus melaporkan. Pemirsa, setelah ditangkap dengan dugaan penyalahgunaan narkoba, artis Fachri Albar menjalani tes kesehatan di Polres Metro Jakarta Barat. Hasil tes kesehatan menunjukkan Fachri Albar positif mengkonsumsi beberapa jenis narkotika. Fachri Albar, pesohor yang merupakan pemain film dan juga musisi, diamankan polisi di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan. Saat penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga mengandung narkotika. Ia kini masih diperiksa polisi yang juga memastikan jenis narkotika yang digunakannya. Mengamankan seorang pria inisial FA yang bersangkutan adalah seorang public figure, dan saat ini kami sedang mendalami serta melakukan penyelidikan lebih lanjut. Penangkapan Fachri Albar diketahui bukan pertama kalinya. Sebelumnya, ia sempat masuk daftar pencarian orang pada 2007 setelah ayahnya Ahmad Albar terjerat narkoba. Saat itu, polisi menemukan barang bukti kokain 1,2 gram di kediamannya. Pada 2018, ia kembali ditangkap dengan barang bukti narkoba jenis ganja dan sabu. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, dua anggota TNI, seorang pegawai BUMN dan pelajar menganiaya seorang warga yang mencoba melerai perkelahian gara-gara suara bising knalpot. Ya, korban tewas setelah sempat alami koma di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang. Penganiayaan terhadap Fahrul Abdullah oleh dua oknum anggota TNI, seorang pegawai BUMN dan pelajar yang berujung maut terekam kamera CCTV. Dua pelaku berpangkat prajurit 1 dan 2 warga sipil tersebut kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka terjadi 15 April lalu, bermula saat keempat tersangka kesal dengan suara bising knalpot mobil korban, Alif, saat berpapasan. Keempat tersangka lalu mengejar mobil Alif hingga ke depan bank daerah dan terjadi keributan. Fahrul yang mencoba melerai malah dikeroyok tersangka. Diduga para tersangka dalam kondisi mabuk miras. Apabila memang diduga anggota TNI yang terlibat, akan mendapat hukum sesuai dengan hukum yang sudah ditentukan. Anggota TNI yang sudah menjadi tersangka, inisialnya Pratu MI dengan Pratu FS sebagai anggota Denma Korem. Akibat penganiayaan, Fahrul Abdullah tewas setelah sebelumnya sempat koma beberapa hari di RSUD Banten. Dari Serang, Banten, Mahesa Priyandi melaporkan. Pemirsa, tak terima ditilang polisi karena melawan arus. Seorang pemotor menendang pintu kaca pos lantas Ampera hingga pecah di Palembang, Sumatera Selatan. Akibat ulahnya, pelaku diamankan polisi. Jadi pelanggarnya sudah diberikan surat tilang. Pintu kaca pos lantas 02 Polrestabes Palembang di Bundaran Air Mancur Jembatan Ampera ini pecah seusai ditendang seorang pengendara sepeda motor M. Irfan 20 tahun.
Sebelum kejadian, pelaku ditilang karena melawan arah di jembatan Ampera. Namun, diduga tak terima ditilang, pelaku menendang pintu kaca pos dari luar hingga pecah. Selain melawan arah, pelaku juga mendapat ditilang karena tidak memiliki surat izin mengemudi. Pelaku yang berhasil ditangkap kemudian dibawa ke Mapolrestabes Palembang guna menjalani pemeriksaan. Akibat melawan arus di atas jembatan Ampera. Inilah yang membahayakan kita semua, makanya saya tegaskan, memang saya perintahkan kepada seluruh anggota lalu lintas khususnya agar menindak pelanggar, khususnya kendaraan yang melawan arus. Akibat perbuatannya, pengendara motor tersebut terancam pasal 406 KUHP tentang pengerusakan barang milik orang lain dengan ancaman kurungan 2 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, Ayus melaporkan. Pemirsa, ribuan butir obat keras dan 10 orang diamankan saat razia lapak PKL pedagang obat di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain menyita obat keras, petugas juga mengamankan uang sebesar 68 juta rupiah hasil penjualan. Dua pemuda yang diduga akan membeli obat keras berupaya kabur saat melihat kedatangan polisi di jembatan Tanah Tinggi Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka kemudian digeledah karena dicurigai memiliki obat terlarang. Petugas juga merazia sejumlah lapak kaki lima di lokasi itu. Hasilnya diketahui banyak obat daftar G alias obat keras dari berbagai merek yang dijual para pedagang. Mereka menyembunyikan obat keras di kantong plastik hingga panci penanak nasi. 10 pedagang yang kebanyakan lansia dan 1 remaja di bawah umur akhirnya ditangkap polisi. Selain menyita obat keras, petugas juga mengamankan uang sebesar 68 juta rupiah hasil penjualan. Total obat-obatan yang diamankan dari berbagai jenis dan merek tersebut yang kami sebutkan di awal tadi sebanyak 5.652 butir berbentuk pil, obat ataupun kapsul dan sejenis-jenisnya. Ke-10 pelaku yang kita amankan ini semuanya menjual barangnya. Para pedagang obat keras ini kini dijerat Undang-Undang tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Pemirsa, diduga remblong, truk CPO yang melaju dari arah Solok menuju Kota Padang menabrak rumah warga di daerah Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. 2 balita di dalam rumah tewas, sementara 4 orang lainnya alami luka dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan tragis terjadi Jalan Raya Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Truk CPO menabrak rumah warga yang berada di pinggir jalan. Diduga, truk CPO yang melaju kencang dari arah Solok menuju Kota Padang alami remblong, hilang kendali hingga menabrak rumah, masuk ke dalam ruang tamu dan tembus ke kamar tidur. Insiden ini menyebabkan 2 orang balita yang tengah tidur dalam kamar tewas di lokasi. Sementara 3 anggota keluarga lain dan seorang sopir truk yang alami luka-luka dievakuasi ke Rumah Sakit Semen Padang untuk perawatan medis. Jam 1.30 saya nyampe ke sini dan keadaan sudah seperti ini kan. Iya. Jadi tugas saya hanya mengeluarkan anggota keluarga saya. Terdapat 5 korban termasuk sopir, 2 meninggal dunia, 3 luka-luka. Dan saat ini sedang kita lakukan pendalaman di unit Gakum Satlantas Polresta Padang. Korban meninggal, Kalia Valisa 2 tahun dan Rafa 10 tahun rencananya akan dimakamkan di pemakaman keluarga di Lubuk Kilangan. Pentingnya pemeliharaan kendaraan layak jalan agar tak memakan korban jiwa. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Anyus melaporkan.